Kalau misalnya ada orang yang anak-anak baru yang mau jadi DIY artis, menurut Sioyo tuh apa sih yang harus dilakukan dan apa sih yang harus dikembangkan oleh dia? Ini pertanyaan yang susah. Halo teman-teman, apa kabar? Gila, sebenarnya ini syutingnya udah lama banget sih, kita nggak pernah syuting lagi, baru kali ini lagi ada waktu kita syuting lagi podcast ini. Hari ini gua jadinya agak canggung-canggung sedikit gitu lah, biasalah. Jadinya hari ini gua berkesempatan ngobrol-ngobrol sama seorang DIY artis yang kalian kalau misalnya lihat gambar-gambar yang ada di billboard, di mana di mall itu semua yang keren-keren, bisa dibilang ya hampir mayoritas semuanya berasal dari tangan magic Cici yang satu ini nih. Jadi Magic. jadi gue hari ini lagi kedatangan Ci Yovita. Dia adalah DIY artis, penemu sebuah company yang luar biasa sih menurut gue. Dulu pas gue di Bandung ya, sebelum gue masuk ke industri ini, gue tuh pernah diceritain sama orang, wah itu ada, dulu malah gue bener-bener gak tahu sama sekali, ada si 13 katanya. Kenapa? si Rumornya 13 gimana? katanya, 13 jago banget katanya, gambarnya bagus banget, dia bikin yang apa sih, motor yang diombak itu loh, zaman dulu. Oh iya iya Nah. iya, benar-benar. Nah itu dimana pertama kali gue tahu yang namanya, oh ternyata ada yang namanya DIY. Nah terus udah gitu, disitulah Serius, pertama kali gue tahu ya sebuah company yang namanya Tanda Seru. Nah ini nih orangnya. Silahkan memperkenalkan diri. Hai semua. Saya Yovita, salah satu founder dari Tanda Seru. Di follow ya IG-nya, langsung jualan. Gak apa, kan sipit. Sesuai ya, Pak. Sesuai. Ya gitu, di follow ya, jangan lupa. Norwan Fideli juga boleh. @tandaseru.di. Ya. Jadi gimana Ci, apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, haleluya. Tetap nih. Iya gitu. Jadi kemarin kita kan juga sempat ini, tapi waktunya untuk kemarin lagi nggak ini ya. Susah banget waktunya Cioyo tuh untuk bisa hadir di sini tuh. Iya. Susah. Puji Tuhan ya, banyak kerjaan, banyak deadline. Amin ya, Jadi susah. disyukuri aja ya. Disyukuri. Iya. Lagi berarti sekarang udah mulai sibuk-sibuk atau Udah lumayan meningkat. lumayan lah ya? Pas Lumayan. kemarin pandemi sih Kemarin April Mei sih, udah sih. die. Sama sih, itu kayaknya nggak usah di industri kita sih, kayaknya itu di semua industri ya sama lah, kita juga di foto di web juga ya udah. Kecuali industri dagang Kesehatan. masker. Iya, dagang masker. Pertama DI itu gimana sih? Pertama banget. Jadi itu sebenarnya pertama banget DI ini aku dari SMP. Tahu Oh, nggak? iya. Yang ngajarin siapa? Siapa? Papa. Serius? Iya. Jadi papaku tuh suka main Photoshop, terus dia beli DVD itu loh, yang trik-trik Oh, sumpah. Photoshop. Terus dia ngajarin aku ini cara ganti kepala sama ini, cara gabungin background. Jadi dulu SMP sih pertama kali. Gila, gua belajar kompos kayaknya baru di sini. Cioyo udah dari, berarti tahun berapa? Photoshopnya juga masih berarti? Photoshop 9 berapa ya? Aku SMP tuh 14, 13, 14 ya itu. Photoshop 98 apa? Kayak lama banget sih. 9. Oh iya, bener. Dulu Yang masih abu-abu logonya. Dulu tuh gue pernah inget di Bandung, dulu tuh pernah ada satu kayak apa, kayak Yonas gitu, kayak King Foto kayak gitu, yang pernah nawarin dia bisa bikinin kita tuh jadi Harry Potter. Gue difotoin sama bokap gue, disuruh udah difotoin, gue jadi Harry Potter, jadi kayak foto barengan sama Harry Potter. Jadi Padahal kamu dikompos dengan Harry Potter Iya. atau kamu dikompos dengan background Harry Potter? jadi yang dirubah cuma kepala gue doang, kepala gue dimasukin ke badannya Ron. Oh iya. Ke ya badannya Ron, terus jadi kayak ampun. ngerangkul si Harry-nya. Iya, harusnya aku dagang kayak gitu ya waktu SMP. Iya dulu, itu cuan deh. Oh Karena iya kita ngomongin benar. bisnis ya, jadi. Iya benar. Iya, yang kayak gitu.
Oh iya benar, berarti udah ada kompos tuh udah dari dulu ya benar. Jadi ingat lagi benar. Iya, aku dulu juga ganti kepala juga sih. Pertama kali aku masih ingat bikinnya apa. Ganti kepala temanku dan kepalaku ke pemain Liverpool. Ush. Buat kado temanku. Karena dia suka Liverpool. Jadi seakan-akan kita part of the team. Oh iya. You'll never walk alone. Right? Anjir. Oke. Tapi asli dari mana Ci dulu? Dari logatnya, saya asli Medan sih. Nggak mungkin banget kan kayak Surabaya, area Surabaya. Oh aslinya jadi pas Surabaya. lagi diajarin sama papa itu pasti Surabaya. Berarti sampai kuliah di Surabaya ya? Iya, kayak seumur hidup tuh di Surabaya. Pas lulus kuliah, kerja baru pindah ke sini Oh, sendirian. Cie. sendirian sih ya. Kalau sekarang kan nggak sendirian. Iya. Udah lama juga sih ya. Nah terus tadi yang abis diajarin papa, terus udah gitu emang udah suka belajar terus atau akhirnya gimana? Eh, Sebenarnya sih kayaknya dulu tuh musim ngedit foto gitu kan buat Facebook, jadi supaya bagus Facebooknya, jadi foto-fotonya tuh kayak di layoutin gitu loh pakai Photoshop. Jadi Facebooknya ceria, harus dikasih judul, dikasih apa yang alay lah zaman dulu. Kayak kalau dilihat sekarang. Facebook berarti sekitar tahun 2007-an. Kamu main Facebook nggak? Main dong. Oh, Friendster oke. aja masih main. Oh iya ya. Iya. Masih angkatan 90-an, 90 Iya, iya. awal. Oke. Jadi kayak waktu SMA sih nggak terlalu main ya. Waktu kuliah kan di kafe, main lagi tuh. Sekalian ngeditin foto-foto. Terus ada jurusan fotografi kan di situ. Petra ya kuliahnya dulu. Petra. Nah, aku tuh bagiannya ngedit mulu. Oh. Jadi begitu kan fotografi kan tim kan, ada yang motret, ada yang lighting, apa aku nggak ngerti sih itu. Bagiannya ngedit terus. Jadi terserah lah siapa yang mau motret, pokoknya sini gue editin gitu. Tapi waktu itu belum tahu ya bahwa DI itu bisa menjadi sebuah profesi. Udah. Oh udah. Oh pantes ya kalau kayak gitu mah no wonder ya sekarang jadi DI artis komersil ya. Tapi dulu tuh agak bingung sih sebenarnya. Jadi waktu masuk kuliah DKV pertama tuh nggak langsung memutuskan karena mau jadi DI tuh nggak. Cuman kayak suka gambar, suka ngedesain. Jadi awalnya bingung mau jadi ilustrator atau jadi DI ya. Nah pas penjurusan, temanku tuh bilang kayak, lo kan suka ngedit, kenapa nggak ambil penjurusan DI aja gitu. Iya ya, ya udah cobain ke DI. Nah terus pas magang ada link dari Petra ke fotografer di Jakarta. Oh. Jadi aku langsung magangnya jadi DI dan kayak terjun ke dunia ini. Oh, jadi belajarnya pas lagi magang di fotografer komersil ini. Itu kayak banyak banget sih magang tuh ilmunya. Iya nggak sih? Iya bener, kalau Lo magang juga kan iya, awalnya? awalnya magang. Justru menurut gua ada deh di video-video kita yang lain, cek aja. Itu magang menjadi asisten. Itu tuh golden momennya juga sih. Yang bener-bener Kayak ilmu yang kita pelajari selama kuliah tuh segini. Pas magang, padahal cuma berapa bulan ya? Iya, Bisa langsung kayak iya. banyak banget gitu. iya, dan mungkin langsung masuk industri kali ya. Bener. Jadi kita tuh bukan tahu teorinya doang gitu, kita tahu apa norma yang berlaku tuh seperti apa, Iya, kebiasaan workflow gimana. tuh seperti apa, kebiasaan yang terjadi di industri itu seperti apa. Kalau di kuliah kan nggak ada. Bener. Dan sebenarnya mungkin kalau kuliah kan di ranah idealis gitu. Kalau masuk ke ini kan realistis gitu. Masuk ke industri kan udah realistis. Yang penting lu kerjain beres gitu. Iya. Kerjain bagus, kerjain beres. Dan udah, kayak beneran beres. ada real client yang mana kita harus beneran jaga kan supaya sesuai sama standar Iya. mereka. Abis magang terus langsung in-house atau gimana? Habis magang kuliah lagi. Oh, Soalnya iya. magang itu di semester 6. Oh Jadi iya harus balik dulu. iya. Bener ya? 6. Sama kayak Iya, Prila ya. bener. Prila waktu itu juga magang di sini. Waktu masih kuliah, bener. Oh Petra gitu ya? Petra. Gila Hidup di sini. Petra. Tapi Petra banyak banget sih di sini. Kalau udah Surabaya udah pasti Petra. Kayak kalau ke agensi juga dari mana Surabaya udah pasti Petra. Tapi aku jadi inget tuh dulu aku magang kan dulu aku nggak pakai Mac kan di waktu kuliah, ya pakai laptop biasa lah, komputer biasa. Begitu magang kan semuanya pakai MacBook tuh, iMac, MacBook.
Aku nggak bisa loh nyalainnya pertama kali. Pas masuk, "Hah, ini komputernya, oh ya, ini hidupinnya gimana ya?" Klik kanannya gimana ya? Klik kanan, iya itu, hidupinnya nggak bisa man, mau klik kanan gimana, powernya di mana tuh nggak tahu, nggak ada CPU ya kan, soalnya iMac. Sama sih pertama kali. Gitu, gila parah katrok banget. Terus suruh nge-burn CD kan, Iya. masukin CD-nya di mana ini? Kan cuma satu geblek gitu kayak monitor doang Iya, kan. makanya nggak ngerti. Udah beneran katrok banget deh. Tapi sama sih, gue juga kan dari Bandung dulu pertama kali kesini, ada lampu namanya brown color, gunanya buat apa, harga sampai puluhan juta kayak gini gitu. Ternyata sekarang butuh. Iya. Waktu magang gitu, enggak deh, waktu baru mulai masuk ke dunia DI gitu. Dulu Ciyoyo punya idola siapa gitu nggak kalau misalnya di DI artis yang keren gitu? Soalnya kan kalau sekarang kan Ciyoyo udah jadi idola orang-orang. Idola siapa ya? Kayaknya tuh nggak ada idola yang spesifik gitu. Cuman aku kalau ngelihat karya-karya aja sih, kayak di Eyes of the World itu kayak berasa, wih gila keren banget, kapan ya bisa kayak gini, kayak gitu doang. Oh iya itu juga. Tapi kan kemarin terakhir udah masuk Edge of the World. Yang mana ya? Yang mana ya? Yang itu loh, yang ting Oh ting ya, oke ting oke. ting gitu. Bisa dilihat di Instagram Iya, ya iya. karyanya. Ting 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 Oh, ting gitu. kalau sekarang idola itu Illusion sih. Illusion. Tahu nggak? Enggak. Studio Illusion di Bangkok. Oh kayaknya tahu deh. Nah, tapi dia tuh emang nggak main sosmed gitu. Yang kemarin ada di Citra Paduayu juga bukan? Ada Iya, salah kayaknya. satu Bener-bener. menjadi apa? Bukan kontributor sih, eksekutornya yang bikinnya. Iya, kadang kita juga lempar ke dia ngerjainnya. Beberapa agensi lempar ke dia untuk bikin inisiatif gitu. Atau kayaknya gue pernah lihat websitenya, lupa lah. Pokoknya kayaknya ya Thailand. Website mungkin ada ya, tapi kayak Instagram gitu dia nggak main. Tapi pernah lihat deh di ya kan suka ada kreditnya kan. Bener. Di kreditnya. Di kreditnya. Tapi soalnya dulu tuh kita sempet main ke situ pas ke Bangkok mampir. Kayak wow sih, wow. Emang Dan ketemu foundernya. Oh. Dan dia emang kayak dedicated banget. Tapi seru sih kalau misalnya kita udah punya pengalaman ke company orang yang gila itu. Gila. Terus emang yang gilanya tuh gimana menurut gue, tanda serunya udah gila sih. Iya, kegilaannya bisa dilihat dari karyanya sih. Nah terus flow-nya kalau mereka gimana? Gue kan basicnya bukan DI, jadi nggak ngerti kalau timeline DI atau nggak prosedur DI yang profesional tuh. Kalau ini di Illusion atau di Tanda Seru? Pertanyaan. Iya dua-duanya, yang membedakan gitu. Oke. Kalau di Illusion itu, setauku bedanya, jadi dia yang finishing itu ada kayak supervisornya, cuman beberapa aja. Itu yang finishing setiap project, jadi nggak setiap orang bisa finishing project. Oke. Nah, jadi dia mungkin kerjain awalnya, waktu mau finishing dia kasih ke supervisor gitu. Nah, kalau di Tanda Seru, mostly setiap anak dipercaya untuk finishing projectnya sendiri, tapi kita tetap supervisor. Tetap lihat gitu ya. Tetap setiap progress itu tiap ACC dulu, terus baru dibalikin lagi ke mereka kayak oke atau enggak. Jadi kalau misalnya belum oke, mereka revisi terus sampai dari supervisor oke, baru kirim ke klien. Jadi kalau misalnya kayak gitu bener-bener si anak-anaknya yang harus inisiatif sendiri ya? Boleh berinisiatif berarti dia? Misalnya, gue kayaknya bagus kalau misalnya ditambahin ini deh gitu. Nah, kalau di Tanda Seru selalu kayak yang pertama harus ikutin brief dulu dari klien. Yang kalau kamu mau inisiatif bikin alternatif kedua. Jadi klien delivernya tetap yang dia mau dan ini ada ide dari kita gitu. Ada ide dari kita kalau misalnya digini jadi lucu juga gitu. Tapi ya kan waktu itu juga pernah beberapa dari Wave itu proyeknya masuk ke Tanda Seru, tapi memang gue ngerasa luar biasa sih, gila hasilnya tuh. Iya, jadi
apa ya, kayaknya Swift. kayaknya tuh tanda suruh tuh bisa membuat sebuah image tuh jadinya tuh gimana ya, hidup banget gitu, dari warnanya, dari naturalnya gitu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, itu tuh sebenarnya yang menjadi patokan dasar tanda seru apa kalau lagi nge-DI? Eh, Kalau patokan dasar sih, Hmm. kalau dari aku PPM, brief photographer treatment, karena kita juga harus tahu kan fotografer tuh maunya kayak gimana awalnya. Hmm. Dan yang kedua brief DI. Hmm. Habis itu sama references. Jadi emang kira-kira moodnya tuh pengen yang kayak gimana. Soalnya menurutku ya kita kerja apapun, apalagi bidang jasa, yang penting itu kliennya happy. Hmm. Misalnya kita Betul, tuh setuju. bikin ya bagus banget, keren, tapi menurut kita, tapi kliennya nggak suka. Iya. Gimana kan? Intinya adalah sebenarnya si kliennya harus satisfied sih. Heeh, Harus satisfied dia. bener. Bener sih. Jadi kalau aku jagain kalau emangnya mau sesuai klien, sesuai brief dulu dan yang menurut kita. Tapi kalau akhirnya nggak dipilih, ya udah kita mesti legowo. Ya Ya nggak namanya sih? juga nyoba-nyoba doang lah ya, itu kayak ya ngasih alternatif gitu. Balik lagi, mungkin klien juga lebih mengenal produknya atau gimana kan? Iya bener, yang karena kan klien juga punya kebutuhan dasar pertamanya, mereka kan mau ngiklanin ini, dia juga punya guidelines-nya dia sendiri kan. Benar. Terus si Yoyo kalau misalnya tadi kan ngebahas tentang fotografer, tentang treatmentnya fotografer kayak gimana. Kalau misalnya sekarang si Yoyo boleh ngumpatin fotografer gitu, fotografernya goblok nih gitu. Ciyoyo tuh pengen kalau misalnya harapan Ciyoyo sama fotografer tuh apa sih? Kalau misalnya ya apa gitu? Ini sekalian masukan buat gue juga. Harapan fotografer, waduh ini kok susah ya. Yang pertama fotonya bagus, lightingnya bagus, nggak blur. Oh jadi Ini di BPM apa di photoshootnya nih? pokoknya kan, ya pokoknya pas lagi dapet hasil raw-nya aja ke ininya. Ya semualah pokoknya treatment segala Oke. macam sampai ke Mudeng-mudeng. ke Kayak semuanya. kalau menurut aku ya, jadi ekspektasi agensi dan klien, fotografer tuh udah harus bisa dapetin. Jadi misalnya nih, klien expect-nya outdoor nih. Tapi fotografer motret lightingnya masih kerasa studio. Studio Nah itu biasanya. kan yang susah Iya. di kita. Oh mau nggak mau dia artis yang harusnya gambar ya. Harus gambar. Jadi maksudnya base-nya aja deh, base-nya tuh sesuai lah sama ekspektasi Pernah sama pernah Ya, bikin jadi pernah. siang jadi malam gitu. yang jadi malam. Cowok jadi cewek gitu. Cowok jadi cewek sih nggak pernah. Nggak hamil jadi hamil pernah. Dan sebaliknya juga pernah. Iya kalau nggak mamilnya digedein. Terus ada lagi tuh misalnya pengennya one shot, tapi ternyata kumpus. Itu kan ya susah ya, gimana kalau udah kumpus feelnya udah nggak one shot. Iya sih. Itu tapi nggak dari fotografernya sih, biasanya udah kayak terlalu banyak ke atas kan, ada agensi, ada klien. Atau nggak misalnya udah hampir FA tiba-tiba ada brief tambahan gitu. Ini kok nggak ada ini ya gitu, ditambah lagi gitu. Pernah nggak kayak gitu-gitu? Itu akhirnya jadi final revisi kan. Iya Itu pokoknya. menjurus ke sana. Iya. Pernah sih. Tapi biasanya kalau udah hampir bungkus sih nggak pernah ada yang terlalu major sih. Oh. Awal-awal seringnya. Yang bete tuh kalau ganti talent sih. Kita udah nge-DI tahu pilihan image talentnya ganti. Itu sama aja dari nol lagi ya. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya si Yoyo nge-DI itu yang gua salut ya kadang-kadang misalnya ada orang bajunya kusut itu bisa nyari dari stok baju lain gitu ya. Benar. Yang dari image lain. Bener, nah itu juga text to photographer tuh. Biasanya udah di stokin sama mereka. Iya, gue pernah lihat waktu itu yang kita pernah bikin ini itu loh, yang pernah foto-foto anak-anak tanda seru itu. Pas lagi foto kan ya udah gitu. Terus pas gue lihat final, wah kok ini scarfnya ditambahin kayak gini, kayak kemarin gue fotonya nggak gini deh, gila. Serius? Iya. Scarfnya jadi halus. Apa? Jadi awalnya wrinkle. Iya. Berarti kayaknya dia ngambil-ngambil dari yang lain gitu. Gua Iya. wah
niat berarti banget sih. kamu harus nyetokin mah main kali. Iya benar. Kemarin nggak di request. Kemarin oh iya udah oke. Atau udah di stok ya? Udah di stok sih, udah di stok. Udah, Cuman kayak kayaknya anak-anak udah tahu pasti butuhnya apa. karena kan mereka sendiri yang edit kan. Iya. Jadi kayaknya oh iya bisa lah. Mungkin ngeliat dari stok foto lain oh udah ada gitu. Bener-bener. Jadi good to go. Tapi waktu itu juga di stok sih harusnya sih. Di stok kok harusnya. Iya. Bercanda. Iya. Terus ada project-project yang happy gitu nggak sih? Project-project happy atau Project project-project yang happy sedih? tuh project happy ada, tapi jarang ya. Happy tuh aku bagi jadi dua sih biasanya. Gimana? Happy tuh satu layoutnya bagus, jadi ngerjainnya happy. Oke. Jadi didera-dera revisi banyak tuh kadang nggak apa-apa lah demi Hasilnya bagus hasil gitu. yang Kepuasan heeh, pribadi bener. juga ya. Iya bener-bener gue juga kadang suka gitu sih. Iya kan? Iya. Yang kedua, layout yang nggak ada revisi, sekali preview langsung bungkus. Nah ini agak jarang ya terjadi. Tapi kalau terjadi kayak, wah pengen syukuran rasanya. Iya. Sering tapi Sering yang mana? yang happy. Kayak gitu. Nggak jarang sih. Apalagi yang kedua. Pengen Tapi ya? yang langsung bungkus itu kayak jarang banget. Tapi pernah. Pengennya sering ya? Pengennya sering. Kalau yang paling empet banget dah, yang paling nyebelin banget itu Oh ada juga sih itu banyak. nanti kita sensor brandnya ini. Yang paling ini deh, yang paling nyusahin, bukan nyusahin lah ya, jangan. Yang paling membuat aduh kok gini lagi gitu. Iya itu ada sih. Tapi kalau aku jujur, project yang aku pegang kayak gitu tuh jarang. Banyakan tuh si William tuh yang kena kayak gitu. Nggak ngerti kenapa ya. Kenapa? Jadi project yang William pegang tuh sering rumit gitu, complicated pada akhirnya. Emang kalau misalnya milih William gitu, gue pengen dieditnya sama William itu gimana? Itu dari siapa? Bisa aja sih, request aja langsung. Oh request klien ya? Request DI bisa. Oh berarti udah kenal ya, kalau udah kenal banget ya? Soalnya kan sering anak-anak juga datang photoshoot kan. Jadi beberapa udah nyaman. Ini bukan karena kerjaannya William ya sih, cuman nggak tahu kenapa dia sering dapat project yang ribet pada akhirnya. Kalau aku sih paling ingat tuh revisi paling banyak tuh 22. Revisi ke 22, gila. Revisi 20. Sampai kayak, aduh udah deh. Jadi revisi sampai ke 6 tuh biasanya kita masih oke. Kayak gini bagus, kayak gini. Kalau udah revisi ke sekian, nah ya udah deh. Serah lo deh, mau apa. Ikut aja ya, udah terserah kita jadi eksekutor aja ya. Ke 22 kan, bayangin. Sampai kayak, ada lagi. Sampai ada satu titik kayak mati rasa gitu pasrah. Oke, ada lagi. Ya, Begitu ini mungkin. kenapa ya? Bolak-balik terus. 22. Jadi nanti revisi ke berapa minta balik ke revisi yang ke sini. Terus habis itu kayak aduh. Filingnya gimana itu berarti revisi final 1, revisi final. Nggak tahu deh, udah banyak banget tuh. Oh iya, tadi kita ada bahas tentang Citra Pariwara. Gue kemarin ini pas lagi mau interview Cio ini mau ngobrol-ngobrol. Gue langsung kepikiran, gue harus nanya nih tentang minta diceritain tentang Citra Pariwara itu yang apa? Yang di post sama Edge of the World. Terus gue lihat postingannya di Mas Anka juga dia cerita tentang gimana cara brainstormingnya, gimana dia mengolah itu semua sampai akhirnya final. Nah itu gue pengen diceritain sedikit dong. Oke. Sebenarnya di project itu aku nggak ikut nge-DI. Nah itu kan ada 3 layout biasa kan. Kalau inisiatif itu kan series. Nah 3 ini kita bagi ke 3 orang. Cuman supervisornya Anka. Jadi supaya moodnya sama, tetap supervisornya Anka yang main, tapi kita bagi karena ngejar timeline. Dan kan kamu bayangin lah, satu orang harus kalau nge-DI 3 layout terusan kan pasti yang pertama pasti totalitas, yang selanjutnya nanti ya udah, makanya kita bagi ke 3 orang. Nah itu layout itu tuh banyakan 3D kan mainnya. Jadi mostly semuanya tuh 3D, terus kita nambahin efek agar itu nggak 3D banget. Jadi kita nempelin tekstur, nempelin kayak rumput di lighting-lightingnya dan segala macam.
Ya itu rumit, apalagi kalau inisiatif kan detail ya. Mm-mm. Karena itu Buat yang dilombain dijual. untuk benar-benar ya kompetisi, jadi semuanya harus Bener. perfect. Sama vlog kan ya? Sama pokoknya, iya. Sama si Fergian ya? Nah itu aku malah nggak tahu. Iya sih, kreatifnya Fergian dari vlog Hmm, gitu. Cuman, nah itu layout happy karena layoutnya bagus Iya. kan, terus seru gitu. Jadi oke, ya udah apa revisi kita sama-sama bikin supaya layout ini lebih bagus. Jadi feeling itunya tuh harus ada. Bener-bener ini ya, menurut gua inisiatif banget ya, berarti semuanya harus kasih ide. Semuanya open banget untuk kasih ide Iya ya. benar, kayak gimana nih supaya kita juga ngerjain tuh harus punya feeling kayak gitu ya, harus punya feeling kayak gimana karya ini tuh bisa jadi bagus, bukan cuman kayak disuruh ini gabungin ya udah plok Bukan asal kelar. kerja ya, Iya. bukan asal ya. Kalau aku sih mikirnya harus nempatin diri jadi brand juga. Lu punya brand, mau nggak iklannya kayak gini nih? Benar. Gitu. Iya benar sih. Iya, kita harus tahu posisi-posisi yang ada. Kita berbicara dengan siapa, dia juga punya posisi itu gitu, dia punya kepentingan itu, benar sih. Kayak Kalau inisiatif pasti seru sih, layout-layoutnya asik. iya, waktu itu juga kan Iya kan? yang kemarin terakhir ya gua kebagian inisiatif sama vlog juga. Dapat perunggu juga lumayan lah. Yang layout yang mana mah? Yang sharp adalah Siap. iya Share yang dong. ada kok di Di-share Instagram, ada di Instagram kita, lihat aja. Oke. ada. Ya lumayan lah. Seneng kan motretnya Iya, juga iya, seneng iya, kan? iya, iya, iya. Ya Layoutnya seneng. beda gitu. Banyak apa ya? Banyak kayak eksperimental juga, banyak. Jadinya Kayak emang wadah untuk being kreatif itu ya pas itu. benar. Jadi semuanya juga niat, semuanya juga ada di emosi yang sama, ada di Iya. kepentingan yang sama. Benar. Iya, asik sih. Nanti tahun depan jangan lupa ajak-ajak kita lagi. Ini di edit ada seru ya. Jualan lagi. Oh iya. Terus tadi bicara juga soal tim ini juga yang kemarin pas lagi research. Tadi juga kan sebelum kita mulai on cam kan sempat ada bilang ya soal teamwork. Nah, gue juga setuju banget sih di industri kita, di industri jual jasa kayak gini, teamwork tuh adalah segalanya sih. Teamwork adalah kunci. Teamwork adalah kunci. Nah, kalau misalnya di tanda seru gimana caranya maintain teamwork tanda seru supaya semuanya tuh kompak ada dalam satu bahasa. Walaupun pasti ada dalam sebuah tim Slack pasti ada Iya, dong ya. benar-benar. Beda pendapat pasti ada. Nah, itu budaya yang terjadi di tanda seru itu seperti apa? Atau nggak paling nggak yang gimana Cioyo ya? harapkan lah gitu. Sebelumnya sih aku thank you banget kepada semua tim di Tanda Seru. Tanpa kalian kita nggak akan bisa seperti ini guys. Dan benar-benar menurutku semua orang di Tanda Seru tuh punya something yang akhirnya membesarkan Tanda Seru gitu. Kayak misalnya aku nih jujur gaptek ya. Serius nggak ngikutin kayak update-update. Tapi ntar ada anak yang super ngikutin update-update terkini dan dia nge-share ke kita-kita. Jadi ya lumayan lah ya. Ada yang lengkapin. Info-info, dan tiap anak tuh punya ini sendiri. Kalau dari aku sih maintain teamwork Tanda Seru tuh kayak cuman makan bareng ya seringannya ketemuan yuk, terus ngapain yuk, barbekyuan yuk, atau rujakan yuk gitu Oh doang. iya, 17-an aja tanda seru sampai bikin ini ya. 17-an, makanya kayak event-event gitu. Nah pandemi ini gimana nih? Aku sampai mikir atau kita dinner online ya. Tapi kan males ya. Nah, terus ini copot. Mic gue copot. Wait. Tang, tang. Tadi sampai mana? Sampai teamwork ya, Iya, iya. makan-makan. Oh iya, makan-makan. Emang ya lanjut. Ya gitu, palingan kita ngumpul-ngumpul doang sih, nggak ada kayak gimana ngumpul makan, bercanda, ngumpul makan. Tapi gitu kalau doang. memang kerja bareng terus kemana-mana susah seneng bersama sih. Lama-lama chemistry itu juga pasti ada sih. Benar. Dan
kita jadi tahu kan kayak ini karakternya gimana. Iya benar. Nah, kerjanya akan cepat kalau gimana, akan lambat kalau gimana. Dan gue juga cukup percaya di dalam sebuah tim ya, walaupun kayak tadi di tanda suruh ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, bla bla. Tapi nggak bisa dipungkiri itu sama-sama saling melengkapi nggak sih? Benar, cie, saling melengkapi. Jadi kayak nggak ada lo nggak rame gitu. Benar. Kalau lo gimana di sini? Ya kalau di sini juga sebenarnya sama sih. Apalagi kalau misalnya lagi produksi kayak kemarin kita produksi yang bareng sama TVC 2 hari. Bener-bener itu susah seneng bersama. Yang apa dari pagi subuh ketemu subuh lagi. Ya makan kelaparan semua akhirnya apa? Oh, jadi karena kelaparan semua tuh menimbulkan ikatan Ikatan. sedih Iya jadi dan ngelihat haru. kita ngelihat masing-masing, dia udah kelaparan tapi masih kliennya masih gitu. Jadi empatinya jadi muncul dengan sendirinya. Jadi ya sama lah kayak gitu, solid. Terus makan bareng gitu, beres bungkus bareng, semuanya pulang bareng kayak gitu. Kurang lebih pasti jadi inilah. Tapi dengar-dengar bukannya Wave itu diktator ya? Tuh yang di belakang kamera ini nih. Kan katanya gimana? Kan dia pernah bilang, rules number 1, bos selalu benar. Rules number 2, kalau sampai pun salah, ingat rules nomor 1. Oh iya. Ya udahlah, kita mah. Itu berhasil ya di sini ya? So far. Nah, coba ya, ntar diterapin. Ya, kita yang bubuk-bubuk marimas ini mah ya udah. Diaduk juga hilang. Ya gitu, tapi seru lah ya, itu yang tadi gue bilang ya, semuanya kayak udah saling melengkapi lah. Ya udah keseimbangannya udah terjadi gitu, jadi ya udah terjadi seperti itu gitu. Oh ya Ci, mungkin masih ada yang ini juga yang masih simpang siur definisi-definisi yang ada di AI, ada composing, ada retouching. Nah sebenarnya dari beda itu semua tuh apa sih? Kalau dari aku ya, tapi ini nggak tentu benar ya, menurut aku aja. Iya, menurut pandangan Cioyo aja. Menurut aku tuh dia itu semuanya. Jadi kayak retouching iya, composing iya, coloring iya. Nah itu di dalam DI. Oh, prosesnya pokoknya DI aja prosesnya. DI aja. Jadi ya ada coloring, composing, retouching, gabungin sama 3D, ya masuk composing juga sih. Oh gitu. Jadi kayak DI lebih kayak luas. Cakupan semuanya. Terus di dalam-dalamnya ada ini retouch doang nih. Oh ya berarti nggak dikompos kan? Cuman dibersihin. Jadi kalau retouch tuh kayak foto asli sama kita cuman dipercantik, diperindah, dimulusin gitu ya, diperjelas aja ya. Warnanya dibikin lebih bold, jerawatnya dihilangin, itu retouch menurutku ya definisinya. Terus kalau composing itu misalnya lu ganti background nih, orang yang tadi dipasang ke background Eropa, atau mana, nah itu composing. Potong-potong kepala Harry Potter. Itu composing tuh kepala lu dan badan Ron. Berarti si tukang foto itu udah canggih juga ya? Udah mainnya udah DI, oh gila karena. Udah sepaket ya sama fotonya. Iya. Terus berarti kalau gitu Cioyo adalah seorang DI artis ya, semua Cioyo ngerjain. Iya benar. 3D kalau 3D? Kalau 3D sih saya nggak bisa, tapi temen di kantor ada yang bisa. Ada yang ngerjain juga ya. Jadi udah ada bagiannya. Toko serba ada lah ya. Palu nggak ada ya. Palu nggak ada. Apa aja lu? Apa lu mau gua ada. Iya bener, apa lu ada. Apa lu mau gua ada. Iya. Terus kalau ini ada satu ini lagi. Terus kalau misalnya DI itu tuh orang-orang yang DI gitu, menurut Cioyo tuh harus bisa gambar nggak sih? Soalnya menurut gua ya mungkin teknis Photoshop orang ada yang bisa gitu, teknisnya ya ini untuk cutting, ini untuk stem, untuk apa. Tapi ujung-ujungnya kan adalah taste-nya lagi. Iya benar. Dan gua lihat kayaknya kalau orang-orang yang DI-nya bagus banget itu biasanya dia kayak ngegambar ulang ya sebenarnya, kayak jadi harus ngerti banget ini komposisi highlightnya harus sepekat apa, shadownya harus sepekat apa, mainin warnanya kayak gitu. Kalau bisa gambar sih harusnya lebih bagus lagi ya, cuman itu nggak harus menurutku.
kayak lebih bagus orang yang punya tes bagus. Nah, tes itu menurutku bisa dibangun dengan kita lihat references, sering lihat Behance, Rest of the World gitu. Ntar lama-lama tuh kayak, oh ya ini moodnya gini. Terus kalau ada yang aneh tuh kita kerasa, ini kok aneh apa ya? Kayak bisa tahu lama-lama. Tapi itu emang proses sih menurutku, nggak bisa langsung instan. Nggak tahu lagi ya kalau ada yang kayak udah jago banget jadi Oh jadi, aku nggak tahu. Tapi aku sih mengalaminya tuh secara proses. oh, Misalnya dulu ngelihat ini biasa aja, sekarang ngelihat kayak gini udah kerasa ini anehnya di sini. udah apa ya? Jadi kayak si tonggak prinsipnya tuh udah hafal ya, udah karena ya. itu juga sama sih kayak di foto ya. Iya Pertama nggak? pertama gue ngelihat lighting itu kayak si Bedanya bos gitu. apa ya? Ini bedanya apa? Ini dia pakai ini, terus diffusernya dikasih 2. Bedanya apa? Loh, tapi sebenarnya secara Iya. image kelihatan kan kayak akan lebih soft atau apa tuh kelihatan nggak sih? Iya, tapi seiring berjalannya apa jam terbang dan itu baru kelihatan. Oh iya benar sekarang. Dulu mah pas awal-awal. Ini aja udah bagus nih kayak gitu. Iya, gila lu mau ngambil apa lagi? Mau oke. ditambahin apa lagi? Iya, Dulu mirip dulu gua sih. pernah kayak dikritik gitu. Ini kok lightingnya patah kayak gini? Gue kayak gue kok biasa aja gitu sekarang. Patah dari mana ya? Iya, pas sekarang baru oh iya bener gitu. Emang dan kalau gua rasa ya itu timbulnya dari semakin banyak kita lihat referensi sih sama jam terbang. Referensi sih penting. Sama revisian menurutku. Revisian itu membangun kita loh. Jadi kita jadi merhatiin oh iya ya ini harusnya nggak kayak gini ya. Kan art director kan biasanya juga jago tuh ngelihat Ngerti image. lah ya. Jadi revisian tuh juga bikin kita belajar. Cukup membangun ya. Iya sih benar emang gue juga kadang-kadang tanda kutip haus akan kritikan juga kadang-kadang gitu. Semuanya yang mau kritik bisa DM Norman ya. Hujat gua. Caci maki. Caci maki gua aja. Ya gitu ya memang asal memang harus legowo juga sih. Iya benar. Ya itu mau balik lagi gimana orangnya lu mau mau bangun atau enggak, lu mau maju atau enggak sih. Kapan nih Ci kelas pagi lagi. Tanda seru bikin kelas-kelas lagi. Kayak kemarin kan banyak workshop gitu menurut gua itu wah gila sih apalagi dari tanda seru gitu yang udah Iya itu keren. gimana sih menurut lu? Kalau Apa? kita bikin-bikin kayak gitu tuh helpful apa enggak ya? Gua tuh berasal dari yang awam, berasal dari orang-orang awam. Lu kuliah apa sih, Man? Gua kuliah akuntansi. Oh my god, iya ya. Jauh Awam, banget. Jadi gua tuh emang pertama masuk industri banget 2018 awal tuh memang bener-bener blank soal industri kreatif tuh. Gue cuman dulu banyakan karena di Bandung kan industri apa advertising kan nggak hidup di sana kan. Karena Industri distro ya. iya kayak gitu-gitu. Kadang-kadang orang fotografernya keburu nggak survive duluan untuk dapetin kayak gitu-gitu. Satu sisi kan klien pengen portfolio dulu atau enggak klien juga ya gitu kan. Make sense juga sebenarnya di mata klien kayak lu nggak punya portfolio ya lu mau gimana nawarin ke gua gitu. Tapi fotografernya end up-nya jadinya belum berhasil survive gitu. Jadi menurut gua Bandung untuk industri advertising komersil masih belum bisa. Jadi dulu gua nggak ada wawasan apapun soal advertising. Jadi dulu paling gua dari SMA tuh nge-wedding, Sweet Seventeen, kayak gitu-gitu. Itu di Surabaya laris banget sih. Iya. Di Bandung juga lumayan gitu. Cuman gua ngerasa Akhirnya kita end up-nya di Jakarta kan. iya. Karena gua rasa ya ini, gua ada satu sisi yang gua tuh harus belajar lagi. Gua tuh harus gali lagi banyak banget hal yang gua masih belum tahu lah gitu. Gua ngerasa kalau misalnya gua udah kenal budaya Jakarta seperti apa, budaya kerjanya, gua ngerasa berarti di seluruh Indonesia gue bisa survive. Pemikiran gue seperti itulah, makanya gue mau belajar ke Jakarta. Nah, balik lagi ke itu, jadinya ya memang di Bandung gue nggak punya wawasan apa-apa, awam gitu. Nah, ketika bahkan ada video kelas pagi aja, itu tuh gue tontonin abis-abisan, gue ulangin terus, gitu ya? iya gue cobain, gue bikin di rumah, motret ini kayak gimana caranya, gue cobain. Jadi kebayang kalau misalnya ada apalagi tanda seru bikin kelas gitu, kalau gue mau jadi DI, itu udah pasti gue kejar sih, pasti gue kejar.
Kayak kemarin gue mau ikutan magang di sini aja tuh gue kejar banget gitu, dan untungnya dapat kesempatan cuy. dapat kesempatan gitu. Itu kalau sebagai orang yang ini pasti dikejar sih. Kalau Pasti gua, ya. pasti banyak yang berharap, gue yakin sih. Gitu ya. Kalau kalian ada masukan, Tanda Seru harus Langsung bikin DM aja. kelas apa, Ci, langsung mau DM bikin ya dong ke IG. gitu. Tentang apa gitu. Iya, tentang apa? Kalian pengen tahu apa sih tentang DI? Iya. Mungkin kita bisa wujudkan. Paling enggak misalnya nggak bisa berlaku di tempat asalnya atau nggak di mana gitu, di industrinya dia. Paling enggak dia tahu perspektif dari Tanda Seru lah gitu. Kalau misalnya Tanda Seru ngerjainnya gimana Iya, gitu. Iya sih, sebenarnya kita kan seringnya bikin nih biasanya, tapi karena pandemi ini jadi agak ke hold mungkin ya. Kemarin sih sempet sih bikin, tapi sama sponsor juga. Menurut kalian tuh efektif nggak sih kalau workshop online? Masih masuk atau enggak ya? Workshop online menurut gua kadang-kadang ya, kemarin juga kita beberapa ikutan workshop online, walaupun memang nggak seenak kalau misalnya langsung supervisi gitu ya, tapi lumayan sih, lumayan ya. kayak Tetap dapat something lah lumayan dapat something sih, lumayan dapat, kalau gue pribadi sih gitu kemarin. Soalnya biasanya kita kan workshopnya offline tuh kita yang mentoring jelasin di depan, kita sama anak-anak lain bantuin ngeliatin pesertanya. Jadi gimana? Jadi lebih personal kali ya, enak gitu loh ngajarinnya. Iya benar, face to face gitu ya. Iya. Ya, cuman boleh lah nanti dipikirin yang Nanti dipikirkan ya. workshop Tunggu online. saja, sabar saja teman-teman. DM saja kalau ada saran. Tapi di follow dulu. Tandaseru.di. Oke. Nyambung terus. Masuk. Oke. Terus kalau misalnya ada orang yang anak-anak baru yang mau jadi DI artis, menurut Yoyo tuh apa sih yang harus dilakukan dan apa sih yang harus dikembangkan oleh dia? Ini pertanyaan yang susah. Yang pasti sih harus latihan ya, harus latihan terus kayak lu bilang, karena orang kerja fotografer dari portfolio kan. Betul. DI juga kita bakal ngeliatnya dari portfolio. Mungkin dari awal itu nggak langsung yang bagus banget atau gimana Pasti gitu. proses. Cuman tapi nanti pasti akan membaik kok. Kalau kamu sering latihan, sering lihat reference, pasti tambah lama akan semakin keren. Dan Jadi teruslah berusaha. Dan jangan ragu untuk dikritik ya. Ya benar. Karena itu yang sebenarnya membangun. Iya benar-benar. Itu kayak advice gratis loh menurutku. Advice gratis ya. Kalau misalnya sakit hati ya telan aja dulu. Telan aja dulu. Tapi gue yakin sebenarnya kalau semakin ada omongan yang sakit hati itu sebenarnya semakin jujur, semakin beneran itu, dan kita akhirnya tahu apa yang harus kita perbaiki. Benar-benar. Iya. Tuh gitu. Oke. Terus ini kita udah mau habis nih pertanyaan-pertanyaan gue. Ya, kok cepet sih? Ini banyak, jadi banyakan gue catat nih. Soalnya bintang tamunya spesial, jadi nggak boleh ada yang ketinggalan. Bentar ya. Biasanya lo nggak nyatet, man. Say. Catat sih. Dasar. Oh iya. Ya nanti gue cut ya tadi. Kalau misalnya Ciyoyo misalnya ada klien yang nonton nih, Ntar aku jualan lagi dong kalau pertanyaannya kayak gitu. harapan seorang DI artis kepada kliennya tuh, pengennya kliennya tuh kayak gimana sih gitu? Pengen kliennya ya kayak gitu. Harapanku tuh dengan karya kita, produk-produk dari klien bisa terjual, meningkat. Bukan, maksudnya Tetap jualan. cari aman aja. Semoga kita bisa membantu meningkatkan penjualan produk-produk kalian. Gitu. Enggak, aku tahu maksudnya. Iya. Ya maksudnya kalau bisa sih tetap terus ya.
Jadi kayak pinginnya ini ya ini, Betul. jangan di Setuju. tengah-tengah jalan udah proses foto selesai terus tahu-tahu ganti references. Itu sedih banget sih. Iya benar. Sama ini kali ya. Kalau kamu apa Man harapannya? Kayak kamu deh yang pingin menyampaikan sesuatu. Ini mungkin ini ya kalau dari gua. Misalnya klien yang tahu maunya apa dan tegas itu salah satu yang Advantage kan? Iya. Lumayan Jadi kita nggak dan kalau misalnya dia nggak suka, terombang-ambing. kalau misalnya dia nggak suka dengan sesuatu yang ada di dalam situ, yang ngomong aja. Dan ini, misalnya ini kurang ini. Tapi jadi jangan kayak nggak tahu, kurang ini tapi apa ya, gitu. Coba lagi explore lagi deh, gitu. Kan kita juga jadi bingung ya nerawang dianya gimana ya. Dengan dia tahu misalnya, gue pengen pokoknya ijonya kayak gini, misalnya, let's say, plek gitu. Tegas gitu kayak gitu. Oke, kita juga walaupun misalnya itu kadang-kadang nyakitin juga, tapi ya itu akhirnya yang benar gitu dan maunya seperti itu gitu. Itu membantu sih. Benar. Kalau klien udah tahu mau apa tuh enak. Cuman biasanya klien itu tipikalnya selalu harus lihat dulu. Jadi Iya, ada dari beberapa kita ya. mungkin harusnya kasih nih tak 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 tak. Lu suka yang mana? Kita boleh lah kalau misalnya kita mau bantu dia dengan misalnya kita provide misalnya rough compose gitu. Ya nggak apa-apa itu Iya. itu bukan service ya kayak Ya, itu service. ya service kita supaya dia Mereka lebih bisa kebayang, Mau bener. bantuan service ya service kita untuk dia supaya kebayang dan udah gitu ya bener semakin dia tahu Iya, kalau dia tahu mau apa itu enak maunya, banget. iya. Oh ini Bener. atau nggak geser kiri deh sedikit and then done gitu kan wah happy sip oke. Tapi biasanya nggak seperti itu ya. Kita harus Iya. memberi beberapa Iya, alternatif. karena mereka apa basicnya kan bukan visual dan lain-lain. Mereka juga ya gitu. Gitu. Keberadaan kita jadi berguna, Man. Iya benar. Iya, jadi ya ada gunanya lah di dunia. Oke, terakhir. Apa yang terakhir? Ini iya terakhir. Kapan collab sama Web Studio sama gua? Ayo, kita ini tinggal di telepon doang loh. Oke. Ada project ini, Oke. bisa nggak bisa? Jadi saksi ya. Iya, yuk. Kapan kita bikin project Sama, bareng? ayo. Kayak misalnya apa? Kayak inisiatif. Bareng Boleh. atau enggak Citra Pariwara bareng atau enggak Ayo. ups anak agensi ya Pak yang mengajak ups gitu. Anak agensi tinggal kurang artnya. Iya. Tim production udah siap Tim nih. production udah sangat ready, orang di artisnya juga udah mantap. Oke deh, sip, gila nggak kerasa. Ini mungkin podcastnya jadi agak lama sedikit tapi gue happy sih ngobrol-ngobrolnya semua. Emang gue dari kemarin tuh agak sedikit bukan nervous ya, agak sedikit wah gila nih ngobrol sama Ciyoyo nih. Semua harus gue tanya ini banyak banget. Soalnya emang segokil itu sih menurut gue. Gitu. Semoga sharing-sharing dari kita bisa memberikan Iya, semoga bisa membantu ya. paling nggak ngasih perspektif ke orang lah seperti apa sih kita itu dan industri ini tuh seperti kayak gimana lah ada di itu bla bla bla. Semoga semuanya bermanfaat deh. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman. Dadah, terima kasih. Bye.